Assalamualaikum Bu Sitli, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Nurul. Bu Nurul bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu Sitli, saya sehat. Maaf Bu Sitli, saya mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Sitli. Apakah Bu Sitli ada waktu? Saya ada waktu Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Sitli, saya ingin sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu Bu Nurul. Silahkan Bu, saya akan bantu sebisa saya. Bu Sitli, saya berharap dengan saya sharing nanti saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi sekarang, Bu Sitli. Baik Bu Nurul, kira-kira Bu Nurul mempunyai masalah apa ya? Begini Bu Sitli, permasalahan ini tuh sebenarnya terjadi di kelas saya. Saya mengajar kelas 6. Berarti masalahnya dengan murid-murid Bu Nurul ya? Iya Bu Sitli, betul sekali. Begini Bu Sitli, di kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan saat menerima dan memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan. Kalau boleh tahu, kira-kira kesulitannya apa Bu? Ya Bu, sepertinya itu ada beberapa faktor tentang kesulitan yang dialami murid saya. Setelah saya coba tanya kepada murid-murid saya, ternyata ada di antara mereka kalau ke sekolah itu belum sarapan dari rumah. Dan ada pula murid saya yang tanya, ya, mereka juga memiliki keterlambatan dalam memahami pembelajaran yang saya ajarkan. Oh, begitu, Bu. Kalau begitu, seberapa besar harapan Bu Nurul terhadap muridnya dalam menerima materi yang Ibu berikan? Harapan saya, Bu, murid saya itu bisa memberi respon positif terhadap materi yang saya sampaikan. Murid saya tidak hanya menganggukkan kepala di saat saya menjelaskan atau saya bertanya, apakah kalian sudah paham atau belum? Nah, saya itu inginnya anak-anak, murid-murid saya itu interaktif dengan saya, Bu. Jadi sehingga terbentuk komunikatif yang baik. Bila kurang paham, anak-anak itu bisa langsung bertanya, Bu, saya belum bisa yang Ibu jelaskan. Yang saya inginkan itu seperti itu, Bu. Nah, selama ini anak-anak itu bila saya jelaskan, itu dia hanya mengangguk kepala. Setelah saya beri, saya menganggap mereka sudah paham setelah saya kemudian beri latihan, kemudian saya suruh maju, ternyata mereka tidak paham. Seperti itu, Bu Sitli. Oke, bagus sekali Bu respon positif yang diharapkan dari Bu Nurul. Bu Nurul, setelah mengetahui masalah ini, kira-kira bagaimana langkah Bu Nurul untuk mengatasinya? Langkah saya yang saya lakukan, maaf Bu Sitli, langkah saya yang akan saya lakukan, saya mengajak murid yang tidak sarapan bila ke sekolah, saya akan mengingatkan kepada murid saya. Kemudian saya juga memberi informasi kepada orang tua murid agar selalu menyiapkan sarapan pagi dari rumah supaya anak-anak badannya tidak lemas, kemudian siap mengikuti pelajaran dengan semangat. Sedangkan anak-anak yang memiliki keterlambatan dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan, saya akan memberi bimbingan kepada anak-anak tersebut, Bu Sitli. Itu rencana bagus sekali Bu Nurul. Jadi Bu Nurul melibatkan orang tua ya. Dan orang tua tentu sudah diberi informasi ya Bu. Betul sekali. Kemudian, iya, saya mau tanya, anak-anak yang kurang fokus menerima materi,
akan diberi bimbingan oleh Bu Nurul ya? Iya. Kira-kira bimbingannya akan dimulai kapan? Bimbingan itu akan saya berikan setelah pembelajaran Bu Sitli. Jadi bimbingan itu saya berikan, yang pertama saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian saya tanya apakah sudah paham atau belum. Kalau belum paham saya akan menjelaskan sampai anak didik saya itu paham. Kemudian saya juga selalu untuk memberi motivasi kepada murid-murid saya yang belum bisa memahami materi yang saya jelaskan. Dan saya akan beri soal-soal latihan beserta pemahamannya, Bu Sitli. Oke, bagus sekali Bu Nurul. Oh iya Bu Nurul, rencana bimbingannya akan dilakukan kapan ya? Bimbingan itu akan saya berikan setelah selesai pembelajaran di sekolah, Bu Sitli. Jadi tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi setelah pulang sekolah, anak-anak yang sudah bisa, sudah mampu pulang, sedangkan anak yang belum bisa akan saya kumpulkan untuk saya beri pendalaman lebih lanjut. Seperti itu, Bu Sitli. Oke. Lalu kira-kira menurut Bu Nurul, siapa saja yang terlibat dalam menjaga komitmen yang Bu Nurul sampaikan tadi? Iya, Bu Sitli. Saya akan melakukan komitmen itu dengan kontinu terus-menerus dan konsisten sampai murid-murid saya itu paham dan mengalami kemajuan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, kira-kira siapa saja Bu yang terlibat? Yang terlibat dalam komitmen ini, Bu Sitli, saya akan mengajak yang pertama kepala sekolah di sekolah saya, kemudian rekan sejawat, dan yang terpenting juga orang tua, Bu Siti, karena anak itu di rumah bersama orang tua. Sedangkan pembelajaran bertemu dengan orang tua itu lebih banyak waktunya dibanding di sekolah. Oke, bagus sekali Bu Nurul. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Nurul lakukan ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, Bu Sitli, menjaga komitmen agar ini berhasil. Jadi sama-sama membimbing murid-murid, tidak hanya guru tetapi juga orang tua. Biar nantinya murid ada kemajuan yang signifikan. Seperti itu, Bu Sitli. Oke, itu rencana bagus Bu Nurul. Kemudian oke, rencananya bisa dilanjutkan lagi Bu Nurul setelah ini? Iya, Bu Sitli, saya akan merencanakan setelah ini untuk segera memperbaiki bimbingan dan melanjutkan bimbingan yang nanti akan saya terapkan. Seperti itu, Bu. Oke, rencana yang sangat bagus sekali. Bu Nurul, setelah ini memberikan bimbingan sampai anak mengalami perubahan ya Bu Nurul? Iya, Bu Sitli. Dari perbincangan ini, bagaimana perasaan Bu Nurul sekarang? Alhamdulillah, Bu Sitli, perasaan saya lega. Kemarin saya ada rasa kebimbangan, kebingungan. Akhirnya saya setelah sharing dengan Bu Sitli, perasaan itu lega. Kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi yang baik. Oke Bu Nurul, perbincangan hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bu Nurul selalu semangat dan tidak bosan dalam membimbing murid-muridnya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Nurul bicarakan lagi dengan saya? Saya kira sudah cukup, Bu Sitli. Terima kasih banyak ya Bu Sitli atas waktu dan kesediaannya berbagi solusi dengan permasalahan saya. Sama-sama Bu Nurul, sukses untuk Bu Nurul ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.
Baik Bu Sitli, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Nurul, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sitli, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu Sitli? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf Bu, saya mengganggu waktunya Bu Nurul. Saya ingin berbicara atau sharing dengan Bu Nurul. Apakah Bu Nurul ada waktu? Dengan senang hati Bu Sitli, saya selalu ada waktu untuk Bu Sitli. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh, begitu Bu Sitli. Silahkan sharing Bu Sitli, saya akan membantu sebisa saya mungkin ya. Begini Bu Nurul, permasalahan saya itu saya mengajar di kelas rendah yaitu kelas 2. Oh, kalau begitu masalahnya seperti apa ya Bu? Seperti ini Bu Nurul, di kelas saya itu ada satu murid yang hiperaktif Bu. Setiap hari anak tersebut selalu memukul temannya. Kadang juga menendang temannya. Sampai-sampai ketika istirahat pun saya itu tidak pernah ke kantor sekarang. Karena memang saya harus mendekati anak tersebut. Nah, bahkan setiap hari hampir ada wali murid yang protes Bu ke saya, nelpon saya. Anak saya sering dipukuli Mas Danu, anak saya sering ditendang Mas Danu. Dan yang saya herannya lagi itu toh Bu, mereka itu bertengkar di luar sekolahan hanya karena anaknya dipukul sama anak tersebut, dijaili anak tersebut, seperti itu. Kalau begitu boleh tahu kesulitannya seperti apa ya Bu Sitli? Sepertinya memang ada beberapa faktor yang dialami murid. Dan setelah saya amati, saya coba berikan pertanyaan yang yang secara tidak sengaja seperti itu, ternyata ketika di rumah anak tersebut sering dimarahi sama orang tuanya, terutama ayahnya. Jadi kayak takut gitu loh. Bahkan orang tuanya itu tidak percaya ketika ada wali murid yang cerita bahwa anakmu tuh mukul anak saya, bahwa anakmu tuh nendang anak saya. Dia tidak tahu. Karena memang anak tersebut di rumah memang baik-baik saja gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau begitu seberapa besar harapan Bu Sitli terhadap murid yang Bu Sitli tangani ini? Harapan saya bisa memberi respon positif terhadap anak tersebut tentang kesepakatan kelas, mengingatkan bahwa menghargai teman itu penting. Karena di dalam kesepakatan kelas memang tidak boleh memukul temannya, tidak boleh menendang temannya, seperti itu. Saya juga koordinasi dengan orang tuanya, seperti itu Bu. Dan alhamdulillah orang tuanya responnya juga positif. Wah, baik sekali respon positif yang diharapkan Bu Sitli dari muridnya. Bu Sitli, setelah mengetahui masalah ini, kira-kira bagaimana langkah Bu Sitli cara mengatasinya? Langkah-langkah yang saya lakukan, Bu, yang pertama adalah saya selalu mengingatkan pentingnya menghargai teman, yang pertama Bu. Yang kedua,
karena ini sudah kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama, hendaknya diindahkan oleh anak-anak yang berada di kelas. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah saya juga berkoordinasi dengan orang tuanya, seperti itu. Dan saya juga akan melakukan bimbingan pada anak tersebut berkaitan dengan akhlak, seperti itu, Bu. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya, Bu Sitli. Alangkah baiknya jika selalu berkoordinasi dengan orang tuanya ya, supaya ada penanganan lebih lanjut. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa yang Bu Sitli lakukan? Saya akan terus memberi bimbingan pada anak tersebut terkait dengan kesepakatan kelas, Bu. Yaitu tidak boleh memukul temannya, tidak boleh jahil temannya, tidak boleh menendang temannya, harus menghargai teman, seperti itu. Dan saya juga berkoordinasi dengan orang tua untuk membawa anak tersebut ke psikolog. Supaya apa? Supaya ada penanganan khusus seperti itu, Bu. Berarti langkah yang dilakukan Bu Sitli ini sangat bagus sekali saat memberi bimbingannya yang lebih. Nah, kira-kira kapan Bu Sitli akan memulai bimbingan tersebut? Bimbingan tersebut akan saya lakukan yang pertama di setiap pembelajaran, akan saya ingatkan terus tentang kesepakatan kelas. Kemudian pada waktu istirahat, saya dekati anak tersebut. Kemudian juga pada saat jam pulang sekolah, seperti itu, Bu, supaya tidak mengganggu teman-temannya dan anak tersebut bisa bermain dengan temannya dan belajar dengan temannya. Begitu, Bu Nurul. Wah, bagus sekali bimbingan yang diberikan Bu Sitli. Nah, kemudian apa komitmen Bu Sitli terhadap rencana bimbingan yang Bu Sitli lakukan? Komitmen saya akan terus rutin atau continue sampai murid tersebut terlihat kemajuan yang signifikan, Bu. Nah, lalu kira-kira siapa saja yang Bu Sitli libatkan untuk membantu dan menjaga komitmen itu, Bu? Yang pertama yang saya libatkan tentu kepala sekolah. Karena beliau harus tahu, karena ini kondisi yang ada di sekolahan. Yang kedua adalah rekan sejawat saya, sesama paralel. Kebetulan saya mengajar di kelas 2C. Teman saya paralel itu ada 2A dan 2B. Saya tetap berkoordinasi dengan mereka, kemudian berkolaborasi dengan mereka. Yang selanjutnya adalah saya berkoordinasi dengan orang tua, seperti itu, Bu. Baik Bu Sitli, saling koordinasi, kolaborasi itu memang bagus sekali. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Sitli lakukan ke depan? Oke, Bu. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan bimbingan khusus, Bu, di kelas. Seperti itu, Bu Nurul. Rencana Bu Sitli yang sangat bagus menurut saya. Berarti ke depannya siswa yang Bu Sitli tangani ini akan menjadi lebih baik lagi. Tentunya melibatkan orang tua, kemudian rekan sejawat, kepala sekolah, seperti itu ya Bu. Nah, dari perbincangan yang Bu Sitli lakukan dengan saya, bagaimana perasaan Bu Sitli sekarang? Alhamdulillah, Bu, saya senang sekali yang pertama. Yang kedua saya lega, Bu, karena unek-unek yang ada di dalam hati saya sudah saya keluarkan. Jadi sudah tidak ada beban, Bu. Kalau kemarin sudah mengganjal di sini, sekarang saya sudah lega karena saya sudah sharing dengan Bu Nurul, seperti itu. Nah, perbincangan hari ini sungguh luar biasa ya Bu Sitli. Mudah-mudahan Bu Sitli selalu semangat dan tidak bosan dalam membimbing murid-murid Bu Sitli yang hiperaktif tadi. Baik Bu Sitli, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan?
Tidak, Bu Nurul, saya rasa cukup. Saya sudah mendapatkan apa yang saya harapkan, solusi yang saya harapkan. Terima kasih banyak Bu Nurul atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Nurul. Sama-sama Bu Sitli, sama sekali saya tidak merasa terganggu, justru saya senang karena kita di sini bisa saling sharing, berbagi untuk mencari solusi yang terbaik. Sukses terus untuk Bu Sitli ya, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.